Bab 1796 Sistem Perencanaan Tertinggi. Wow. Kerumunan di sekitarnya gempar. F***CK. Siapa pria ini? Beraninya dia menggunakan cara seperti itu? Aku bahkan tidak melihat bagaimana mangkuk itu bergerak, jadi bagaimana dia bisa melihatnya? Anak ini hanya ada di alam Raja Surgawi. Kurasa dia pasti sudah menebaknya. Dia hanya beruntung. Berhenti bercanda. Apa gunanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi di kota kegelapan abadi? Taruhan tidak diperbolehkan, dan aku juga tidak bisa menggunakan tingkat kultivasiku. Kalau tidak, aku akan berpartisipasi sejak lama. Petik 2. Mungkin dia benar-benar memiliki metode seperti itu? Jika dia benar-benar dapat mengalahkan Dong Wuxu dengan mudah, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk memperebutkan kejuaraan. Kalian terlalu memikirkannya. Orang ini hanyalah pemula yang baru pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi. Ini mungkin hanya keberuntungan. Jika ada yang punya metode seperti itu, lalu apa gunanya mengadakan kompetisi? Semua orang setuju bahwa Suke hanya bisa melakukan ini karena keberuntungan. Lagi pula, kecepatan tangan Dong Wuxu sangat cepat sehingga bahkan Chen Paijiu dan Li Sisan tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka dapat melihatnya. Dong Wuxu juga sedikit terkejut. Ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Bocah ini, menilai dari ekspresinya, dia sepertinya tidak menebaknya. Dia menyipitkan matanya. Apakah itu asli atau palsu, dia akan tahu begitu dia melihatnya. Tuan, silakan lanjutkan. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Suke terus menebak. Bibir Suke meringkuk. Jari-jarinya bergerak di sekitar dua mangkuk yang tersisa dan berhenti di mangkuk paling kanan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, yang ini juga bukan. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan menemukan bahwa mangkuk itu masih kosong. F***CK, tebakannya benar lagi. Mengesankan, kurasa dia tidak menebaknya secara kebetulan. Bukankah itu sudah jelas? Kedua mangkuk itu kosong, jadi mangkuk yang di tengah adalah satu-satunya yang tersisa. Tapi ini pertama kalinya seseorang menggunakan metode seperti itu. Aku ingin tahu apakah Dong Wuxu akan tidak puas. Semua orang tercengang, dan mereka memandang Suke dengan takjub. Dalam pertarungan taruhan, memilih semua jawaban yang salah sama dengan memilih jawaban yang benar. Artinya, orang yang memilih jawaban yang benar tahu di mangkuk mana bola itu berada. Apakah saya perlu menebak yang terakhir? Kata Suke dengan senyum tipis. Wajah Dong Wuxu menjadi gelap. Setelah beberapa saat, dia menangkupkan tangannya dan berkata, aku kalah. Kamu memiliki keterampilan yang hebat. Bahkan Dong Wuxu mengaku kalah. Semua orang sangat tercengang. Orang harus tahu bahwa Dong Wuxu adalah yang paling arogan dari semua ahli perjudian di kota Evernight. Bahkan dia mengaku kalah. Ini berarti dia menyetujui gaya judi lawannya. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dong Wuxu melambaikan tangannya dan total 20 artefak immortal tingkat rendah muncul di atas meja. Cahaya gemilang yang mereka pancarkan menyilaukan. Mendesis. Semua orang yang hadir tersentak. Itu adalah 20 artefak surgawi kelas bawah. Banyak orang tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak artefak surgawi bahkan jika mereka bertaruh pada seluruh kompetisi. Namun, mereka tidak berani merampok orang lain secara terbuka. Menipu dan mencuri diperbolehkan di Evernight City, tetapi merampok orang lain secara terbuka tidak diperbolehkan. Konflik apapun harus dilakukan secara rahasia dan tidak memengaruhi ketertiban kota Evernight. Suke, di sisi lain, sedikit terkejut saat melihat 20 artefak abadi kelas bawah. Mengapa pria itu hanya memberimu satu artefak abadi tingkat rendah? Karena dia hanya memiliki satu artefak immortal tingkat rendah yang tersisa. Dong Wuxu meliriknya dan tiba-tiba berkata, saya ingin tahu apakah Anda bersedia bertaruh dengan saya lagi? Saya bersedia bertaruh 20 artefak abadi tingkat rendah. Petik 2. Kerumunan itu langsung gempar. Semua orang memandang Dong Wuxu dengan heran. Tampaknya Dong Wuxu tidak yakin. Jika aku dikalahkan seperti ini, tentu saja, aku juga tidak akan yakin. Anak ini menarik. Jika dia berani menang, itu berarti dia memang cukup mampu. Setidaknya dia bisa masuk dalam daftar peringkat. Tapi jika dia kalah, itu artinya skillnya biasa saja.
Segala macam tatapan jatuh pada Suke. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan memilih. Suke melihat Dong Wuxu dari atas ke bawah dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang sulit diatur. Oke, kali ini aku akan bertaruh, dan kamu bisa menebaknya. Anda masih belum yakin? Hari ini, saya, orang suci yang bertindak tangguh, akan mengajari Anda apa itu 3 dewa yang kembali ke gua yang sebenarnya. Dengan Grandmaster perjudian, Suke akan memiliki kemampuan terbaik untuk kemampuan apapun yang terkait dengan perjudian dalam waktu 1 jam. Pada saat ini, dia adalah dewa penjudi yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Suke, banyak pembudidaya yang hadir segera bersandar, wajah mereka penuh keterkejutan dan keheranan. Anak ini benar-benar berani. Dia terlalu sombong. Dia benar-benar mengusulkan untuk bertaruh dengan Dong Wuxu dengan permainan tebak-tebakan. Ini hanyalah sebuah tamparan di wajah. Dari mana orang ini berasal? Apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Semua orang memandang Suke dengan ngeri. Suke melambaikan tangannya dengan santai, dan matanya tertuju pada Dong Wuxu. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Apakah kamu ingin bertaruh denganku? Dong Wuxu mengerutkan kening dan akhirnya duduk. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, kalau begitu, tolong. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Di depan semua orang, Suke meletakkan bola ke dalam mangkuk di tengah meja. Dia memindahkannya beberapa kali sebelum melepaskan tangannya. Baiklah, tebak. Tindakan ini segera membuat para pembudidaya yang hadir tercengang. Dia hanya memindahkannya dengan santai dan itu berakhir. Apa ini? Anda tidak bisa begitu asal-asalan. Yang mulia, apakah Anda sengaja mempermalukan saya? Wajah Dong Wuxu menjadi hijau dan putih, dan dia berbicara perlahan setelah beberapa saat. Tidak. Aku, dewa penjudi dari fraksi surga yang meledak, selalu baik dan tidak pernah menggertak orang lain. Kata Suke sambil tersenyum. Aku dengan tulus ingin mengajarimu apa itu 3 dewa yang kembali ke gua yang sebenarnya. 3 dewa kembali ke gua? Dong Wuxu tercengang dan bergumam, ini nama yang bagus. Sepertinya kamu telah melakukan banyak penelitian tentang perjudian. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya telah melakukan penelitian. Mari kita mulai menebak. Suke bersandar dan mengulurkan tangannya. Dong Wuxu bangkit, mengambil mangkuk di paling kiri, dan berkata dengan enteng, yang ini tidak ada. Kemudian dia mengambil mangkuk di tengah, yang ini juga tidak ada. Seperti yang dia katakan, tidak ada bola di bawah kedua mangkuk itu. Para pembudidaya yang hadir juga mengerti bahwa Dong Wuxu akan menggunakan metode Suke untuk memenangkan kembali 20 artefak surgawi. Yang mulia, apakah Anda ingin saya melanjutkan? Dong Wuxu memandang Suke dan bertanya dengan suara rendah. Suke mengulurkan tangannya dan berkata, ayo. Kamu belum menebak dengan benar kan? Pada saat ini, semua orang tercengang. Tidak ada bola di kedua mangkuk, jadi bukankah satu-satunya bola di mangkuk yang tersisa? Apalagi yang bisa ditebak? Ini bukan cara untuk mengulur waktu. Dong Wuxu terdiam sesaat. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menekan mangkuk di paling kanan. Mendesis. Semua orang tersentak serempak, dan mereka sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Mangkuk di paling kanan juga kosong. Bab 1797 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ekspresi Dong Wuxu berubah drastis saat tubuhnya gemetar tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Dia telah dengan jelas melihat pihak lain memasukkan bola ke dalam mangkuk. Dia telah melihat setiap gerakan. Bagaimana mungkin tidak ada bola di ketiga mangkuk itu? Mungkinkah dia salah melihat? Itu tidak mungkin. Gerakan orang ini sangat lambat, tidak mungkin dia salah lihat. Orang-orang di sekitarnya juga tertegun. Banyak dari mereka berkumpul di sekeliling meja dan menatap mangkuk-mangkuk itu seolah-olah mereka ingin melihatnya. Beberapa bahkan mengambil mangkuk dan membaliknya berulang kali untuk memeriksanya. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah bola itu menghilang ke udara tipis. Suke dengan santai bersandar di sandaran kursinya. Dia menyimpan 20 peralatan abadi yang dibawa Dong Wuxu ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kamu masih ingin melanjutkan?
Melihat Dong Wuxu tidak berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan mengambil mangkuk itu lagi, membalikkannya. Dia dengan santai memindahkannya beberapa kali dan bola muncul di mangkuk paling kiri. Kemudian, dia mengeluarkan sumpit entah dari mana dan menjatuhkannya ke mangkuk di tengah. Kemudian, bola muncul lagi. Dia menjatuhkannya ke mangkuk di sebelah kanan dan bola muncul lagi. Akhirnya, Suke mengangkat ketiga mangkuk itu. Sebenarnya ada bola di setiap mangkuk? Semua orang tercengang. Trik di tangan Suke ini hanyalah sebuah keajaiban. Surga, bagaimana dia melakukannya? Jadi sebenarnya ada trik cerdik dalam permainan tebak-tebakan ini? Sepertinya aku memahaminya, tapi aku tidak sepenuhnya memahaminya. Setelah menonton penampilan Suke, semua orang menyadari bahwa keterampilan judi Suke jauh lebih baik daripada Dong Wuxu, setidaknya dalam hal menebak bola. Setelah sekian lama, Dong Wuxu menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Dia membungkuk dan berkata, "Keterampilan Anda lebih unggul." Saya terkesan. Melihat bahwa bahkan Dong Wuxu telah mengaku kalah, para pembudidaya ini hanya dapat menerima hasil ini tidak peduli seberapa besar mereka tidak dapat mempercayainya. Dong Wuxu, pesaing kuat yang dianggap tinggi oleh semua orang, telah kalah dari siapapun. Berita ini seperti virus yang menyebar seperti api di kota kegelapan abadi. Hanya dalam 1/4 jam, hampir setiap pembudidaya di kota kegelapan abadi telah mengetahuinya. Permainan tebak-tebakan yang paling dikuasai Dong Wuxu sebenarnya dipatahkan oleh siapapun. Reaksi pertama dari setiap kultivator yang mendengar tentang ini adalah tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Dong Wuxu adalah jenius pertarungan judi yang diharapkan semua orang. Hampir semua orang mengira dia akan mampu bersaing dengan Chen Paijiu dan Li Sisan untuk kejuaraan terakhir. Hingga saat ini, keduanya masih mempertahankan rekor kemenangan penuh, meninggalkan mereka jauh tertinggal di daftar peringkat. Di sisi lain, Dong Wuxu telah kehilangan tempat karena kehilangan 40 senjata surgawi tingkat rendah. Adapun nama God of Gamblers dari fraksi surga yang meledak, itu mulai dengan gila-gilaan mempercepat daftar dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, itu telah menjadi tempat keempat dalam daftar. Di depannya, hanya ada Chen Paijiu, Li Sisan, dan Dong Wuxu yang sekali lagi menaikkan peringkatnya. Tepat ketika semua orang menebak siapa yang akan mendapatkan tempat pertama, berita mengejutkan menyebar ke seluruh kota kegelapan abadi. God of Gamblers dari fraksi surga yang meledak telah menang sendirian melawan Chen Paijiu dan Li Sisan. Dia langsung melompat ke tempat kedua. Berita ini langsung membuat gempar di kota kegelapan abadi. Tidak ada yang pernah masuk daftar peringkat sedemikian rupa. Ini tidak terbayangkan sampai ekstrim. Siapa God of Gamblers fraksi surga yang meledak ini? Ini luar biasa. Aku belum pernah melihat keterampilan judi yang luar biasa. Orang ini adalah dewa penjudi yang sebenarnya. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya tentang Suke muncul. Semua orang ingin tahu tentang siapa dewa penjudi fraksi surga yang meledak itu. Yang paling penting, siapa fraksi surga yang meledak ini? Bahkan Qiu Wumo sedikit ketakutan setelah mengetahui bagaimana Suke menang. Qiu Wumo menempatkan dirinya pada posisi Chen Paijiu dan Li Sisan. Setelah berpikir lama, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan jalan keluar dari situasi ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia menjadi tempat pertama. Memikirkan hal ini, Qiu Wumo buru-buru memerintahkan beberapa bawahannya untuk pergi dan menembak Suke. Pada saat yang sama, dia mengumumkan secara pribadi bahwa tidak ada lagi yang diizinkan untuk berjudi dengan dewa penjudi dari fraksi surga yang meledak. Selama tidak ada perjudian, tidak peduli seberapa bagus dewa penjudi itu, pada akhirnya dia tidak bisa menang. Para kontestan di kota kegelapan abadi yang masih dalam kompetisi tidak diizinkan untuk berjudi dengan dewa penjudi dari fraksi surga yang meledak. Mereka yang mematuhi aturan ini akan diberi kompensasi dengan artefak surgawi tingkat rendah. Berita ini menyebar ke seluruh kota dengan kecepatan luar biasa. Segera, semua kontestan mulai menjauh dari Suke dengan sengaja. "Kakak, ayo berjudi." Suke menemukan seorang kontestan dan berkata dengan penuh semangat. Kontestan memandangnya dari atas ke bawah. "Apakah kamu dewa penjudi dari fraksi surga yang meledak?" "Iya,
Itu aku. Namun, meskipun aku dewa penjudi dari fraksi surga yang meledak, aku tidak pandai berjudi. Aku selalu mengandalkan keberuntungan. Aku tidak ingin berjudi. Sebelum Suke selesai berbicara, kontestan menolak Suke. Suke tampak bingung dan berbalik untuk mencari kontestan berikutnya. Saudaraku, aku dewa penjudi dari fraksi surga yang meledak. Jika kamu ingin berjudi denganku, pergi. Pria tampan di sana, bertaruh denganku. Enyah. Rekan senegara. Enyahlah. Hampir setiap penjudi yang didekati Suke semuanya menolaknya tanpa kecuali. Suke tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saya bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan Anda menolak saya. Anda tidak memberi saya wajah apapun, kan? Selain itu, Suke juga menemukan bahwa kemanapun dia pergi, semua penjudi menjaga jarak darinya. Mereka semua memiliki ekspresi seolah nasib buruk akan menimpa mereka jika mereka dekat dengannya. Semuanya menyusut jauh darinya. Demon, kamu menghindariku kan? Suke sangat marah sehingga dia hanya mengingat replika dan berpura-pura menjadi kontestan untuk mendapatkan informasi dari mereka. Setelah berjalan-jalan di sekitar Tengara 2 kali, Suke mengendalikan replikanya untuk menghentikan kontestan saat dia tidak memperhatikan. Saudaraku, saya pikir Anda semua menghindari dewa penjudi fraksi surga yang meledak. Apa yang terjadi? Kontestan melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, kamu masih belum tahu, saudara. Kiwumo telah mengumumkan bahwa siapapun yang menolak undangan pria itu untuk pertarungan judi akan mendapatkan artefak surgawi tingkat rendah sebagai hadiah. Pokoknya, aku hampir kehilangan segalanya. Bagus untuk mendapatkan artefak surgawi tingkat rendah sebagai hadiah. Aku mengerti. Terima kasih, saudara. Suke menangkupkan tangannya di depan dadanya. Dia mencibir di dalam hatinya. D***men Kiwumo ini memainkan trik kotor kan? Oke, saya, orang suci yang bertindak tangguh, akan bersaing dengan Anda untuk melihat siapa yang lebih licik. Setelah itu, Suke langsung menuju dadu besar, melompat ke atas dadu, duduk bersila, dan mulai beristirahat dengan mata tertutup. Bab 1798 Sistem Perencanaan Tertinggi. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mereka mulai menelepon teman-teman mereka dan datang untuk menyaksikan prestasi luar biasa ini. Datang dan lihat, dewa perjudian dari fraksi langit yang meledak sedang duduk di atas dadu itu. Mati apa? Tunggu, apakah kamu berbicara tentang mati yang dapat membantumu mencapai alam kaisar langit setengah langkah? Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin ada yang mati? Ya ampun, luar biasa. Ayo, biarkan aku pergi dan lihat. Segera, semakin banyak orang berkumpul di sekitar kematian. Hampir setengah dari pembudidaya di kota kegelapan abadi telah berkumpul di sana. Suke duduk di atas dadu dengan mata tertutup. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti master dunia lain. Tidak peduli apa yang dikatakan dunia luar, saya tidak akan tergerak. Apa itu master dunia lain? Tidak peduli bagaimana Anda menyerang saya tidak akan panik sama sekali. Jika Anda panik, saya akan kalah. Baik. Seiring berjalannya waktu, peringkat Suke turun dari posisi kedua ke posisi ketiga. Kesenjangan antara tiga besar tidak besar. Perbedaan di antara mereka adalah sekitar 10 artefak surgawi tingkat rendah. Tetapi ini juga berarti bahwa Suke selangkah lagi dari tempat pertama. Batas waktu 24 jam hampir habis. Saat ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat meningkatkan peringkatnya. Alih-alih menyia-nyiakan usahanya, dia mungkin juga menonton kesenangan itu. Batas waktu 24 jam hampir habis. Apakah dia masih tidak akan bergerak? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Dia telah duduk di sini selama beberapa jam. Aku juga tidak tahu. Lihat siapa itu. Seseorang berseru tiba-tiba. Semua orang berbalik dan melihat dua pria berjalan berdampingan. Mereka adalah Chen Paijiu dan Li Sisan yang menduduki peringkat pertama dan kedua dalam daftar tersebut. Hanya ada 1 jam tersisa sebelum kompetisi perjudian berakhir. Bahkan Li Sisan telah memberikan kesempatan terakhirnya untuk berjuang demi kematian dan datang untuk menonton dewa perjudian dari fraksi surga yang meledak.
Menurutmu, trik apa lagi yang dia miliki di lengan bajunya? Chen Paijiu bertanya sambil melihat pemuda yang muncul entah dari mana. Li Sisan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Trik orang ini terlalu aneh. Saya memiliki lebih banyak peluang untuk menang daripada kalah. Anda telah melihat kegagalan saya sebelumnya. Keduanya telah mengikuti kompetisi tidak kurang dari 10 kali, dan keduanya menang dan kalah. Mereka berdua mengenali kekuatan satu sama lain, dan pada saat yang sama, mereka juga mengenali pemikiran satu sama lain. Alasan mengapa mereka berhenti bertarung adalah karena mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Dewa Perjudian Muda dari fraksi surga yang meledak. Lagi pula, berdiri di atas terlalu lama juga akan membuat seseorang merasa kesepian. Segera, hanya tersisa 1/4 jam. Sepertinya dia tidak punya cara lain. Duduk di sini tidak lebih dari bermain ke galeri. Kalau dipikir-pikir, bahkan Qiu Wumo mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun bertaruh dengannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, apa yang bisa dia lakukan? Semua penonton setuju bahwa Dewa Perjudian dari fraksi surga yang meledak, yang telah mengejutkan seluruh kota dalam waktu singkat, tidak dapat diselamatkan. Tepat pada saat ini, Suke tiba-tiba membuka matanya, berdiri, dan menghela nafas. Dewa Perjudian ini telah menjelajahi dunia perjudian selama ribuan tahun, dan aku tak terkalahkan di dunia. Di puncak sepi, aku dengar itu ada kompetisi judi di sini hari ini, dan kupikir aku bisa melihat beberapa junior yang luar biasa, tapi aku tidak menyangka mereka semua adalah orang yang tidak berguna. Hua! Semua pembudidaya yang hadir tercengang. Terlalu sombong. Kesombongannya tidak terbatas. Orang-orang yang hadir mungkin tidak terlihat banyak di antara para kontestan, tetapi mereka semua adalah ahli judi di wilayah masing-masing, dan mereka pasti yang terbaik. Orang ini sebenarnya berani mengatakan bahwa semua orang tidak berguna. Seberapa bagus keterampilan judinya? HMPH, jadi bagaimana jika dia pandai berjudi, kata seseorang dengan marah. Dia hanya bisa duduk di sini dan menunggu untuk dikalahkan. Suke meliriknya, dan dengan kidi-dantiannya, dia berkata dengan keras, Qiu Wumo, apakah kamu berani keluar dan melawanku? Suaranya seperti guntur yang teredam, dan bergema di seluruh kota kegelapan abadi. Semua orang terkejut. Mereka mengira Suke akan membantah, tetapi mereka tidak menyangka dia akan langsung menantang Raja Kota Kegelapan Abadi, Qiu Wumo. Pada saat yang sama, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul di depan mereka. Dalam kegelapan jauh, seorang pria parubaya kekar muncul di depan orang banyak, dan dia sedang bermain dengan cangkir dadu di tangannya. Qiu Wumo, ini sebenarnya Qiu Wumo? Surga, Qiu Wumo benar-benar muncul. Mungkinkah bahkan Qiu Wumo telah mengakui kekuatan Suke, dan itulah mengapa dia muncul? Saya mendengar bahwa Qiu Wumo tidak muncul di depan orang banyak selama hampir 30 tahun, tetapi dia benar-benar muncul hari ini. Orang-orang di sekitarnya berseru, dan mereka semua memandang Qiu Wumo dengan mulut ternganga. Di kota kegelapan abadi, Qiu Wumo adalah legenda, dan dikatakan bahwa bahkan Chen Paijiu dan Li Sisan tidak pernah benar-benar mengalahkan Qiu Wumo. Qiu Wumo berjalan di udara, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, gambar hantu dari sebuah dadu akan muncul di bawah kakinya. Kamu ingin menantangku? Qiu Wumo menaksir Suke dengan penuh minat. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Dia awalnya tidak ingin muncul, tetapi tindakan Suke membangkitkan rasa ingin tahunya. Sudah bertahun-tahun sejak dia melihat orang sombong yang berani menantangnya di depan umum. Sebagai ahli Immortal Emperor setengah langkah, dia meremehkan menggunakan kultivasinya untuk menghancurkan lawannya. Hanya dengan menggunakan teknik judi untuk benar-benar mengalahkan lawannya adalah prinsip seorang ahli judi. Selain itu, hanya dengan menggunakan teknik perjudian untuk mengalahkan seorang ahli, dia dapat mengasah grit Dao-nya. Ayo bertaruh. Aku juara pertama turnamen ini, kata Suke dengan senyum tipis. Apakah kamu menerima? Qiu Wumo awalnya hanya ingin mendengarkan apa yang dikatakan Suke, dan dia tidak siap untuk benar-benar bertarung. Mendengar kata-katanya, dia sedikit terkejut, lalu dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kamu bisa menjadi yang pertama? Hanya angan-angan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan heroik, masih ada 15 menit sebelum turnamen berakhir.
Apa yang bisa kamu gunakan untuk membalikkan keadaan? Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Kamu hanya perlu menjawabku, apakah kamu akan bertaruh atau tidak? Suke berkata dengan suara yang dalam. Kiwumo menatapnya dan berkata setelah beberapa saat, baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Hua. Semua orang langsung tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa Kiwumo akan benar-benar menyetujui permintaan ini. Tapi tidak ada yang optimis tentang peluang Suke. 15 menit terakhir hampir berakhir. Apa cara lain dia bisa mendapatkan artefak surgawi tingkat rendah? Aturan turnamen menyatakan bahwa seseorang harus mendapatkan artefak surgawi tingkat rendah di kota kegelapan abadi. Saat ini, sebagian besar artefak surgawi tingkat rendah di kota berada di tangan Chen Paijiu dan Li Sisan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Sudut mulut Suke meringkuk menjadi senyuman arogan, dan dia berkata dengan keras, karena itu masalahnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu teknik perjudian yang sebenarnya. Dengan itu, dia menunjuk ke langit dan berteriak dengan keras, anggota fraksi surga yang meledak, tunjukkan dirimu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu, sosok-sosok ditembakkan dari segala arah seperti anak panah tajam. Setelah beberapa lompatan, puluhan orang berjubah hitam mengelilingi dadu. Bab 1799 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suara-suara agung yang memekakkan telinga meledak di langit di atas kota kegelapan abadi. Sage perjudian dari fraksi surga yang meledak ada di sini? Raja judi dari fraksi surga yang meledak ada di sini? Tiran judi dari fraksi surga yang meledak ada di sini? Iblis perjudian fraksi surga yang meledak ada di sini? Monster judi dari fraksi surga yang meledak ada di sini? Orang-orang ini mengenakan jubah hitam, dan di belakang jubah mereka, ada 3 kata emas, fraksi surga yang meledak. Pada saat ini, seluruh tempat sunyi. Semua orang ketakutan setengah mati. Bahkan Chen Paijiu dan Li Sisan tercengang. Fraksi surga yang meledak sebenarnya memiliki begitu banyak orang di kota Evernight? Dan dari nama mereka, sepertinya mereka semua adalah ahli adu judi. Ya Tuhan! Dari mana fraksi surga yang meledak ini berasal? Pertama, ada dewa penjudi, dan sekarang ada Sage of Gamblers, tyrant perjudian? Mungkinkah mereka berniat menantang Kiwumo bersama? Semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Kiwumo dikejutkan oleh barisan lawan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, bahkan jika kalian semua mendatangiku bersama-sama, kalian tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Mendengar itu, massa langsung bereaksi. Meskipun fraksi surga yang meledak memiliki begitu banyak master judi, yang mereka pertaruhkan adalah apakah mereka bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi judi. Bahkan jika dia benar-benar datang, jika dia tidak mendapatkan artefak abadi tingkat rendah dari kota kegelapan abadi, maka dia tidak akan. Tunggu sebentar. Semua orang sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mereka semua mengangkat kepala untuk melihat papan peringkat yang melayang di langit di atas kota kegelapan abadi. Sage perjudian fraksi surga yang meledak, tiran perjudian, dan raja perjudian semuanya terdaftar dalam daftar. Meskipun peringkat mereka tidak tinggi, mereka masih memiliki lebih dari 100 artefak surgawi tingkat rendah di bawah nama mereka. Dengan begitu banyak orang ditambahkan bersama, belum lagi tempat pertama, mereka bahkan bisa menciptakan tempat pertama lainnya. Ya Tuhan, mereka sebenarnya sudah ada di kota Evernight sejak dulu. Lihat peringkatnya. Kami hanya memperhatikan orang-orang di depan. Kami tidak menyangka mereka berada beberapa posisi di belakang kami. Terlalu menakutkan. Orang-orang ini telah memasang jebakan sejak awal. Semua orang tercengang. Ternyata sejak awal, fraksi surga yang meledak telah menyusup ke kota kegelapan abadi. Suke tersenyum percaya diri dan mengangkat tangannya. Anggota fraksi surga yang meledak, serahkan artefak surgawi tingkat rendahmu kepada orang suci yang bertindak tangguh. Ya, Tuan, pemimpin geng. Semua orang menangkupkan tinju mereka dan menyerahkan cincin penyimpanan mereka kepada Suke. Zeng. Dalam sekejap, nama Suke tiba-tiba melampaui nama Chen Paijiu dan Li Sisan, muncul di puncak daftar peringkat. Dentang. Dentang. Dentang.
Tepat pada saat ini, gelombang dering bel yang menindas bergema, mewakili akhir dari kompetisi pertempuran. Nama Suke melayang naik dari peringkat, dipenuhi dengan cahaya keemasan yang intens saat melayang di langit di atas kota kegelapan abadi. Bajingan, Kyuumo meraung dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan ingin menghapus nama Suke. Kamu curang? Namun, ketika kekuatan Kaisar Abadi setengah langkah melonjak dan mendarat di atas nama Suke, tiba-tiba menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Kyuumo membelalak tak percaya. Dia adalah Kaisar Abadi setengah langkah, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menghapus nama belaka? Suke mencibir, menggenggam tangannya di belakang, dan menatap ke langit. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Makin dingin, biarkan sekte keinginan iblis bangkrut. Mendesis. Semua orang tersentak serempak dan sangat terkejut di hati mereka. Orang ini sebenarnya datang untuk sekte keinginan iblis. Kyuumo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, sekte keinginan iblisku adalah sekte nomor 1 di wilayah Nether. Bagaimana kami bisa bangkrut hanya karena kau mengatakannya? Bahkan jika kau mendapat tempat pertama, kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oh, begitu. Suke menyipitkan matanya dan mencibir, apakah kamu lupa taruhan di antara kita? Bertaruh? Kyuumo sedikit terpana, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran jarum. Taruhan itu barusan. Sekarang Suke telah menjadi tempat pertama. Bukankah itu berarti dia sudah kalah? Namun, setelah berpikir sejenak, Kyuumo bereaksi. Kamu menipuku. Awalnya, dia harus mendapatkan tempat pertama untuk lolos ke pertempuran dengan Kyuumo. Namun, Suke telah menggunakan metodenya sendiri untuk melewati babak kualifikasi, dan bahkan sebelum dia mendapatkan tempat pertama, dia telah membujuknya ke dalam pertempuran. Sekarang orang ini telah mendapatkan tempat pertama, itu berarti dia sudah kalah taruhan. Tidak peduli permintaan apa yang dia buat, selama itu tidak bertentangan dengan daunnya, dia harus menyetujuinya. Dalam mimpimu, Kyuumo menggeram. Dia akan kembali pada kata-katanya ketika dia merasakan kekuatan yang tak terlihat dan kuat melonjak keluar dari kehampaan dan mendarat di daunnya. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di dao yang telah dia jalani di tengah jalan. Sialan. Daoku akan runtuh. Kyuumo sangat terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa jika dia mengingkari kata-katanya, dia akan melawan taruhan. Daonya berjudi, dan menentang taruhan itu sama dengan mengkhianati daonya. Untungnya, dia berhenti tepat waktu. Kalau tidak, daonya akan runtuh, dan kultivasinya akan mundur. Dalam kasus yang serius, daonya akan hancur, dan dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Saat seseorang melangkah ke Dao, hidup mereka sudah terkait erat dengan Dao. Dao adalah tubuh seseorang. Jika Dao ada, seseorang akan hidup selamanya. Jika Dao dihancurkan, jiwa seseorang akan terbang menjauh. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya semua menghela nafas. Mereka merasa hasil Suke pasti akan tragis. Meskipun Kyuumo pernah berkata bahwa selama seseorang bisa mengalahkannya, dia bisa mengajukan permintaan. Tapi Desire Demon Sect adalah yayasan Kyuumo. Belum lagi bubar, meski rusak, dia tidak akan bisa menerimanya. Suke pertama kali menipu Kyuumo, dan sekarang dia membuat permintaan yang keterlaluan. Dia mungkin akan segera mati. Sayang sekali, pemuda yang begitu baik akan segera mati. Dia seharusnya tidak membuat permintaan seperti itu. Pemuda ini hanyalah Raja Abadi. Kyuumo adalah Kaisar Abadi setengah langkah. Satu gerakan dan orang ini tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Tunggu dan lihat saja. Kyuumo pasti tidak akan setuju. Semua orang berdiskusi, berpikir bahwa Suke pasti akan mati kali ini. Namun, pada saat ini, Kyuumo mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan tatapan yang rumit. Setelah hening sejenak, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Aku berjanji padamu." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Sosoknya berangsur-angsur menghilang ke dalam kegelapan, hanya menyisakan suara suram. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Desire Demon akan dibubarkan sepenuhnya dan tidak akan pernah muncul lagi di benua awan langit.
Antara Dao dan Desire Demon Sect, Kyuwumo tidak ragu terlalu lama dan memilih Dao. Sekte Desire Demon telah pergi. Selama dia menjadi kaisar abadi, Dao tidak lagi memiliki kelemahan dan secara alami dapat dibangun kembali. Tetapi jika Dao hilang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melangkah ke dunia ini lagi dalam hidupnya. Mendengar kata-kata Kyuwumo, semua orang melihat sosok yang menghilang secara bertahap dengan tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Kyuwumo sebenarnya setuju. Bab 1800 Sistem Perencanaan Tertinggi. Pada hari ini, berita kehancuran sekte keinginan iblis menyebar ke seluruh dunia Nether. Setiap orang yang mendengar berita itu terkejut dan hati mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu Kyuwumo, legenda alam Nether. Tidak ada yang pernah memerintah dunia Nether sebelum dia. Memang, sebagian alasannya adalah kekuatannya sebagai kaisar langit, tetapi metode pengendaliannya bahkan lebih menakjubkan. Bagaimana itu bisa dihancurkan begitu saja? Pernahkah kamu mendengar, sekte keinginan iblis telah dibubarkan? Kamu serius? Apa yang terjadi? Ku dengar itu bangkrut. Apa-apaan ini? Bangkrut? Bagaimana bisa sekte keinginan iblis menjadi miskin? Kamu tidak tahu, aku mendengar bahwa seorang pria bernama Dewa Perjudian dari fraksi surga yang meledak bertaruh dengan Kyuwumo. Dia menang, dan Kyuwumo membubarkan sekte keinginan iblis. Wow, bukankah Kyuwumo melakukan sesuatu? Kurasa tidak. Kudengar Kyuwumo membubarkan sekte keinginan iblis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sial, bahkan Kyuwumo tidak berani melakukan apapun. Apakah Dewa Perjudian dari fraksi surga yang meledak lebih kuat dari Kyuwumo? Seseorang membuat tebakan yang berani, menurut pendapat saya khawatir bukan karena Dewa Perjudian lebih kuat dari Kyuwumo, tetapi Kyuwumo takut pada orang-orang di fraksi surga yang meledak. Pikirkanlah, dengan karakter Kyuwumo, bagaimana dia bisa bertaruh dengan seseorang yang lebih kuat darinya? Dewa judi pasti tidak sekuat Kyuwumo, tapi pasti ada seseorang yang lebih kuat dari Kyuwumo di fraksi surga yang meledak. Semua orang tahu bahwa Kyuwumo paling baik dalam menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Ketika dia bertemu dengan yang kuat, dia akan menutup pintunya dan membunuh yang lemah. Menggabungkan semua informasi, seolah-olah pintu ke dunia baru telah dibuka. Omong kosong. Dugaan ini sangat masuk akal. Segera, berita bahwa ada kaisar surgawi di fraksi surga yang meledak menyebar ke beberapa domain besar. Di antara mereka, si Usui dari domain seni bela diri menyebar paling banyak. Gerbang surga, kota gerbang surga selatan. Biarkan aku memberitahumu. Pada saat itu, aku melihat kaisar langit setengah langkah dari fraksi surga yang meledak memelintir kepala perdana surgawi dengan satu gerakan. Di sebuah bar, seorang kultivator dari domain seni bela diri menggambarkan anggota fraksi surga yang meledak yang telah dia lihat. Semua pembudidaya di sekitarnya mengungkapkan ekspresi jijik, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Jangan bicara omong kosong. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang fraksi surga yang meledak. Bagaimana bisa begitu mengagumkan? Itu benar. Ada berapa setengah penguasa abadi yang ada? Kamu bisa menghitungnya dengan jari. Dari mana asalnya? Itu pasti omong kosong. Jangan berlagak keras di sini. Kultivator yang menyombongkan diri tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia membanting meja dan mulai berdebat dengan pembudidaya yang ragu. Suke, yang sedang duduk di sudut, mendengarkan diskusi dengan ekspresi halus di wajahnya. Tak perlu dikatakan, sumber rumor pastilah Budfest dan Duan Jiude. Setelah berurusan dengan Kyuwumo, dia awalnya berencana untuk langsung menuju ke kota gerbang langit selatan. Ini karena dia telah menerima berita dari kota kegelapan abadi bahwa Xiao Rou saat ini berada di gerbang surgawi tengah. Namun, jika dia ingin memasuki gerbang surgawi tengah, dia harus melewati gerbang langit selatan dan kemudian naik kapal langit dari gerbang langit selatan untuk menyeberangi laut abis yang menghadap tak terbatas di antara gerbang surgawi. Budfest dan Duan Jiude mendahuluinya, mengatakan bahwa mereka harus mengintai terlebih dahulu dan kemudian melarikan diri. Suke, di sisi lain, harus tinggal di sekte perubahan besar selama beberapa hari lagi karena Su Yunlan dan yang lainnya. Dia menikmati kebahagiaan angin musim semi setiap malam. Dengan susah payah, dia menenangkan para wanita itu.
Kemudian dia berkemas dan pergi ke gerbang langit selatan. Kedua bajingan ini bisa menyebarkan desas-desus seperti itu. Mungkin mereka telah melakukan sesuatu di sini dan ingin aku yang disalahkan. Suke mengenal kedua orang ini dengan sangat baik. Budfest dan Duan Jiude mengikuti prinsip yang sama. Mereka berdua ingin menghasilkan uang secara diam-diam. Setiap kali rumor seperti itu menyebar di dunia luar, hanya ada satu alasan. Mereka mendapat masalah besar, jadi mereka menggunakan metode ini untuk menyampaikan berita itu kepada Suke, memintanya untuk datang dan menyelamatkan mereka. Adapun apakah dia akan menyelamatkan mereka atau tidak? Tentu saja aku tidak akan menyelamatkan mereka. Suke sangat tenang karena tidak menyelamatkan mereka. Seperti kata pepatah, orang baik tidak berumur panjang, sedangkan momok hidup selama ribuan tahun. Dengan Budfest, momok yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun, dia tidak akan mati apapun yang terjadi. Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan kedua orang ini, Suke secara khusus meminta informasi kepada seorang kultivator asli gerbang langit selatan. Benar saja, begitu dia bertanya tentang Budfest dan Duan Jiude, yang dia dapatkan hanyalah kutukan. Kamu mencari mereka? Sialan, aku juga mencari mereka. Kedua orang ini hanyalah sekelompok penipu. Jangan biarkan aku menangkap anjing itu, atau aku pasti akan mencabik-cabiknya. Kakak, beritahu aku jika ada berita. Aku akan datang dan membantumu membersihkannya. Aku mendengar bahwa mereka muncul di kuil bulan suci beberapa waktu lalu. Ayo pergi dan mencarinya nanti. Kuil bulan suci. Ketika Suke mendengar nama ini, dia merasa sangat familiar. Aneh, dia belum pernah ke benua Celestial Cloud sebelumnya, jadi mengapa itu terdengar familiar? Setelah memeras otaknya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menyadari. Sialan, wanita berbaju putih dari sebelumnya. Ketika dia melintasi kesengsaraan di benua surga, ada seorang wanita berkulit putih dan seorang wanita berkulit hitam. Wanita berbaju putih itu disebut Perinisiang, dan dikatakan bahwa dia berasal dari kuil bulan suci. Aku tidak menyangka akan ada kenalan lama di sini. Bibir Suke melengkung membentuk senyuman flamboyan. Karena ada seorang kenalan lama, semuanya akan mudah. Dia samar-samar ingat bahwa pada saat itu, Perinisiang sepertinya siap membuat masalah untuknya, bukan? Hehe, kalau begitu biarkan aku memberinya kejutan. Setengah hari kemudian, di depan gerbang kuil bulan suci. Seorang biksu yang saleh dan menakjubkan berdiri di luar gerbang dan menatap kosong ke sekte yang melayang di atas pelangi. Dia cukup terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kuil bulan suci sebenarnya dibangun di atas pelangi, seperti istana surgawi yang sesungguhnya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya melintasinya, dikelilingi oleh awan putih dan kabut, seolah-olah mereka adalah makhluk abadi. Di sekitar aula raksasa ini, ada beberapa sungai surgawi yang mengalir di atas pelangi, mengalir deras ke kejauhan. Seorang murid yang bertugas menjaga memperhatikan biksu itu sejak dia muncul. Setiap pembudidaya yang mendekati kuil bulan suci akan diawasi dengan ketat. Lagi pula, istana iblis selalu mengawasi mereka, jadi mereka harus waspada. Namun, melihat biksu itu, murid itu tidak memiliki keraguan dari lubuk hatinya. Penampilan biksu itu terlalu lurus. Hanya dengan melihat wajah itu, seseorang dapat merasakan rasa keadilan, seolah-olah dia adalah orang saleh yang siap menjaga kedamaian dunia. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan membisikkan nama Buddha, Amitabha, kali ini, saya datang mengunjungi perawan suci kuil bulan suci. Boleh aku tahu identitas tuannya? Murid itu melihat aura Buddha di belakang kepala biksu itu dan bertanya dengan hormat. Lagi pula, seorang biksu yang secara alami dapat menghasilkan aura Buddha bukanlah orang yang sederhana. Biksu itu tersenyum sedikit, seperti Buddha mencubit bunga. Amitabha, biksu malang ini adalah Tang Suanang dari fraksi surga yang meledak.